wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama saya Ferniawati Lisdiani dari SMP Negeri 3 Rancabali. Saya Aimariani dari SDN Cipangisikan Rancabali. Dan saya Sinara Swanti dari SDN Baru 23 Kecamatan Rancabali. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kinar. Ya, selamat siang ya, Bu Ai. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ya, Bu Ai, nanti saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Pada saat Bu Ai melakukan coaching, akan saya amati dan akan saya nilai dengan sesuai dengan kompetensi coaching ya. Nah, menurut Bu Ai, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi coaching tersebut? Mungkin Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Itu, Bu. mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati? Ya, di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan dari coach, Bu, mengajukan pertanyaan yang nantinya coach bisa mengambil atau mendapat solusi dari permasalahannya, jadi dipancing dengan pertanyaan dari saya gitu, Bu. Baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri kalau dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu sudah ada di skala berapa? Untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini mungkin saya masih di skala 6, Bu. Jadi saya ingin ya dikembangkan begitu, Bu. Ya, skala 6 ya. Berarti apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi harapan saya setelah nanti saya melakukan coach dengan coach, jadi kemampuan saya terutama dalam ketika kompetensi coaching itu bisa saya terapkan, bisa saya kuasai begitu, Bu, terutama di mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Oh iya, baik ya. Nah, mungkin praobservasi dari saya dicukupkan sekian saja. Sekarang dipersilahkan untuk Ibu mengcoaching Ibu Ferniawati ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ferni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Ai. Bu Ferni, sepertinya ada yang sedang ingin dibicarakan nih. Iya, Bu. Saya sedang sedikit bingung mengenai kegiatan membaca anak di kelas, Bu. Iya. Jadi gimana ya? Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia di SMP. Jadi kan kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kebanyakannya itu belajar mengenai teks ya, Bu ya. Otomatis kan teks itu tidak jauh dari hal kegiatan membaca. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah anak-anak sulit untuk memahami bacaan yang sudah saya berikan gitu. Itu yang saya bingungkan Ya, gitu, oke, baik. terhadap anak-anak. Bu Ferni, kita punya waktu nih, tapi singkat, nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Kurang Bu. lebih kita 10 menit ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pencerahan ya, Iya, Bu iya. Ferni. Iya, iya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Iya. apa yang ingin didapatkan Bu Ferni dari percakapan kita hari ini? Hari ini saya ingin mendapatkan pencerahan, Bu. Pencerahan supaya masalah yang saya hadapi sekarang itu dapat sedikit tercerahkan, sedikit terselesaikan, supaya nanti pas kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Oh, baik. Jadi Bu Ferni ingin mendapatkan solusi atas permasalahan tadi
kurangnya siswa memahami bacaan-bacaan yang Iya. diberikan ya. Iya, 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 baik. itu benar. Bu Ferni, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 kurang minatnya siswa Bu Ferni di skala berapa? Kalau dilihat kurangnya minat membaca anak di sekolah itu mungkin ada pada penilaian skala antara 5 sampai 6 gitu, Bu. Baik, 5 berarti sampai di skala 5 sampai 6 ya minat membaca Iya. murid-murid Bu Ferni. Nah, Iya. idealnya menurut Bu Ferni di skala berapa sih Ya. minat membaca murid yang Bu Ferni harapkan? Ya, kalau yang saya harapkan itu pasti di 9 sampai 10 lah itu Iya, sudah berarti cukup Bu Ferni- sangat Iya, membanggakan. Bu Ferni menginginkan minat membaca siswa Bu Ferni itu di skala 9 atau 10 ya. Iya. Nah, bagaimana cara atau metode yang bisa Bu Ferni terapkan untuk mencapai harapan Bu Ferni tersebut? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi biasanya kan anak itu bosan kalau hanya diberikan teks saja, bacaan saja. Jadi kurang minat terhadap bacaannya. Tapi kalau misalkan diberikan gambar-gambar, disisipi dengan gambar, ataupun disisipi ada audionya ataupun ada videonya, mungkin mereka dapat lebih cepat memahami apa yang saya berikan gitu, Bu. Mungkin baru itu saja yang saya pikirkan. Tapi bagus tuh Bu, tadi ada beberapa yang akan Ibu terapkan, diantaranya apa tadi berdiferensiasi, Ya. terus penggunaan video-video supaya menarik gambar. minat. Iya. Ya, gambar. Nah, dari beberapa opsi tersebut mana yang menurut Bu Ferni paling tepat diterapkan? Kalau menurut saya yang paling tepat diterapkan itu mungkin video atau gambar gitu, Bu. Soalnya kan anak-anak itu kalau mau membaca dilihatnya dari gambarnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Jadi belum melihat tulisan-tulisannya, tapi gambarnya menarik, berarti anak itu kalau mau membaca dilihatnya dari gambarnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Jadi belum melihat tulisan-tulisannya, tapi gambarnya menarik, berarti dia mau membaca. Tapi kalau dilihat gambarnya tidak menarik, sudah tidak mau membaca. Jadi mungkin yang pertama yang akan saya berikan itu gambar-gambar terlebih dahulu. Oh, baik, bagus tuh Bu. Jadi Ibu akan mencoba merangsang mungkin ya, Ya, minat membaca murid dengan mencoba memberikan gambar-gambar. Ya, Nah, gambar. adakah hambatannya untuk melaksanakan metode tersebut? Kalau hambatan sih mungkin tidak ada ya, Bu ya, karena gambar-gambar itu bisa saya cari terlebih dahulu dan disesuaikan dengan umur anak seperti apa. Mungkin hambatannya itu kalau yang saya lihat belum muncul gitu, Iya. hambatannya. Bu, dari rencana yang sudah Ibu pikirkan tadi, Ya. mana yang akan Ibu prioritaskan dari ketiga tadi kan Ibu sudah ngobrol tuh, Bu, saya mau ini. Ya. Mana yang akan Ibu prioritaskan? Ya, yang akan saya prioritaskan itu mungkin dari media yang saya berikan terlebih dahulu, dari gambar, audio atau video. Mungkin saya akan memberikan terlebih dahulu gambar, Oh, baik. gambar yang Nah, jadi Ibu akan mencoba menarik minat siswa dengan memberikan gambar seperti gambar itu, Bu, ya. disisipi dengan gambar. Iya, bagus tuh Bu ya. Nah, kapan Bu Ibu akan mulai melaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakan
nanti di hari Senin pas ada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas A misalkan, nanti kalau memang misalkan sudah kelihatan cocok, nah saya dikembangkan lagi di kelas lain. Iya, baik. Jadi Ibu akan melaksanakannya hari Senin Iya. sekarang ya, Bu? Iya, hari Iya. Senin. Nah, Bu, siapa saja yang dapat membantu atau mungkin Ibu akan sendirian mungkin atau ada pihak lain yang bisa membantu? Mungkin yang bisa membantu saya atau bisa berkolaborasi dengan saya itu selain guru mata pelajaran bahasa Indonesia sama guru mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga menginginkan berkolaborasi dengan guru-guru bahasa yang lainnya. Mungkin sama kendalanya gitu ya, yang sama kendalanya saja terlebih dahulu. Bagus tuh, Bu. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan hari Senin depan, kemudian akan berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan Ibu. Iya. Nah, Bu Ferni, kita sudah hampir di penghujung sesi nih. Nah, dari percakapan yang telah kita laksanakan, apa Iya. yang Ibu dapatkan nih? Yang saya dapatkan itu ternyata tercerahkan, terpecahkan solusi bagaimana supaya minat anak dalam membaca itu muncul gitu, bisa memahami bagaimana teks bacaan yang saya berikan itu dengan cara belajar berdiferensiasi, lalu memberikan bukan hanya teks saja tapi disisipi dengan gambar-gambar. Kalau memang itu belum cukup, saya akan memberikan teksnya berupa audio atau dengan video-video. Jadi disisipi dengan audio dan video. Alhamdulillah ya, Iya. Bu Ferni sudah mendapatkan solusi Iya. pencerahan dari apa yang menjadi permasalahan. Iya. Nah, kapan nih nanti kita ngobrol lagi? Mungkin kita ngobrol lagi minggu depan lagi ya, Bu ya. Iya, baik. Jadi saya sekarang akan mengimplementasikan dulu di kelas, nanti Senin, Selasa, Rabu, nanti kita ketemu lagi Senin Ya, depan. nanti kita akan bercakap-cakap lagi, Ya. kita akan lihat apakah Ya. sudah apa yang Bu Ferni laksanakan itu sudah sesuai apa belum Iya, ya? iya, Ya, mungkin Bu Ferni percakapan kita akhiri sampai di sini. Iya. Semoga kegiatannya lancar dan Amin. berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya, Bu Iya, Ferni ya. amin, amin. Ya, terima kasih Bu Ferni. Terima kasih juga Bu Ai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ai, tadi saya sudah mengobservasi ya ketika Bu Ai dengan mengcoaching Bu Ferniawati. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Ai dengan Bu Fernia tadi? Setelah tadi percakapan antara saya dengan Bu Ferni ya, Bu, alhamdulillah percakapan berjalan lancar, terus nyambung antara coach dengan coachee, dan coachee juga dapat mendapatkan solusi dari hasil percakapan yang tadi, seperti itu, Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin itu masih perlu saya perbaiki dan tingkatkan itu, Bu. Saya masih merasa belum optimal seperti itu. Mungkin di kesempatan selanjutnya akan lebih saya tingkatkan kemampuan saya tersebut. Ya, baik ya. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah tentunya saya harus fokus, kemudian saya harus berpikiran terbuka dan sedikitnya mempunyai pengetahuan untuk menangkap apa yang dibicarakan oleh coach. Ya, baik ya. Yang selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tentu saja saya akan berlatih terus dengan mungkin menonton video tentang coaching, terus mempelajari materi-materi tentang kompetensi coaching, dan tentu saja saya akan praktik coaching ini di lingkungan atau sekolah saya, Bu, seperti itu.
Nah, baik ya, apa yang Ibu lakukan tadi sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan alur Tirta. Semoga kedepannya Ibu dapat mengimplementasikan apa yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih Ibu Ani. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pina. Ya, selamat siang Bu Ferni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum Bu Pina melaksanakan coaching kepada Bu Ain. Nah, hari ini pun saya akan mengamati bagaimana proses coaching Bu Pina, dan saya juga akan menilai apa saja yang sudah dilakukan terhadap proses coaching hari ini. Ibu Pina, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana sebelum melaksanakan coaching? Dari 3 kompetensi coaching ya, saya ingin mengembangkan mendengar aktif ya. Mendengar aktif, ya. Mungkin belum terlalu memahami dengan mendengarkan aktif tersebut. Ya, mendengarkan aktif. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya mungkin lebih ke untuk mendengarkan aktifnya ya Bu, untuk karena saya kan belum terlalu memahami begitu ya Bu. Jadi Ya. saya menginginkan nanti Ibu lebih fokus dan mengamati terhadap pada kompetensi di kehadiran di mendengarkan aktif ya. Ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Jadi penilaian Ibu dalam pengembangan mendengarkan aktif ini ada di skala berapa, Bu? Kalau untuk di skala dari 1 sampai 10 mungkin saya masih di skala 7 ya Ibu, di kompetensi mendengarkan aktif ini. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Harapannya nanti ketika di akhir coaching saya jadi sudah lebih memahami gitu Bu tentang kompetensi mendengarkan aktif tersebut. Ya, demikian pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Pina melaksanakan proses coaching bersama Bu Ain. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pina. Ya, selamat siang Bu Ai. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ai? Alhamdulillah Bu, tapi saya sedikit ada masalah nih Bu. Nah, ya terlihat ya dari raut wajah Bu Ai. Bu Ai itu sedang ada sedikit masalah. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini. Ya Bu, kebetulan saya ini lagi ada masalah dan saya perlu di coaching nih sama Ibu. Baik, kita punya waktu tidak lama ya, hanya 10 mungkin sampai 12 menit saja ya Bu Ai. Kita mulai saja. Coba, hal apa yang ingin Bu Ai sampaikan pada hari ini? Jadi gini Bu, saya kan ngajar di kelas 3 nih Bu ya. Sekarang kan sudah hampir 1 semester, terus Senin depan sudah pelaksanaan sumatif akhir semester kan ya Bu ya. Nah, saya tuh punya permasalahan, ada 1 siswa saya gitu Bu ya. Jadi dia tuh tidak mau nulis gitu Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana nih cara menghadapinya gitu Bu. Jadi dia itu tidak mau nulis, sedangkan kan kalau misalkan ada pekerjaan atau ada materi kan harus nulis gitu ya Bu ya. Jadi gitu Bu. Ya, tadi Bu Ai mempunyai permasalahan, ada 1 siswa Bu Ai yang tidak mau menulis di dalam kelas mungkin ya. Coba menurut Bu Ai, kenapa hal tersebut begitu penting untuk kita obrolkan pada hari ini? Menurut saya sangat penting ya Bu ya, karena kan apalagi di kelas 3 sudah mulai banyak materi-materi yang mau tidak mau kan harus ditulis, jadi tidak hanya didengarkan saja. Jadi permasalahan ini menurut saya penting untuk dicarikan solusinya, mengingat
nanti sebentar lagi tahun depan kan pasti dia naik ke kelas 4. Iya. Jadi banyak lagi nanti kegiatan-kegiatan menulis yang harus dia kerjakan, sementara sekarang dia masih tidak mau menulis seperti itu. Sangat penting sekali ya, pembahasan ini akan kita bahas. Nah, kalau menurut Ibu, hal apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak mau menulis? Menurut Ibu, hal apa yang menyebabkan hal tersebut? Kalau menurut saya, Bu ya, setelah saya amati, mungkin karena dia masih belum hafal huruf gitu Bu, atau mungkin karena memang minatnya untuk menulis memang rendah atau tidak ada, seperti itu Bu kayaknya. Oke, jadi hal yang menyebabkannya itu karena belum hafal huruf dan minatnya untuk menulisnya itu sangat kurang ya. Baik, nah hal apa yang bisa Ibu lakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Coba menurut Ibu. Mungkin untuk mengatasi permasalahannya Bu, mungkin cara saya melaksanakan pembelajaran di kelas mungkin ya Bu ya, mungkin Cara apa ya? melaksanakan pembelajaran Mungkin Ibu di kelas. saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Ya, melakukan Pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Ada lagi tidak selain melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin juga dengan apa ya, merangsang dia supaya mau menulis dengan apa, tidak terlalu banyak menuntut dia untuk menulis yang terlalu panjang, mungkin seperti itu Bu. Ya, yang mulai saya tidak pikirkan. menuntut ya, tidak menuntut siswa untuk menulis terlalu panjang ya. Tadi Wai akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tidak terlalu menuntut siswa tersebut untuk menulis terlalu panjang ya. Ada lagi tidak selain itu? Mungkin apa lagi ya Bu ya, saya bingung Bu nih. Mungkin apa ya, berkonsultasi mungkin ya Bu ya, berkonsultasi dengan orang tuanya. Jadi nanti saya akan ajak kerjasama supaya orang tuanya bisa ya sedikitnya membantu memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk mau menulis, seperti itu Bu mungkin. Ya. Nah, tadi sudah ada beberapa hal yang akan Bu Ai laksanakan ya berkaitan dengan kurangnya minat siswa tersebut dalam menulis ya Bu Ai. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan mulai melakukan hal tersebut? Secepatnya ya Bu, karena kan waktunya ini sudah mepet Bu. Kebetulan dengan apa, tidak terlalu banyak menuntut dia untuk menulis yang terlalu panjang, mungkin seperti itu Bu. Ya. Yang mulai saya Tidak pikirkan. menuntut ya, tidak menuntut siswa untuk menulis terlalu panjang ya. Tadi Wai akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tidak terlalu menuntut siswa tersebut untuk menulis terlalu panjang ya. Ada lagi tidak selain itu? Mungkin apa lagi ya Bu ya, saya bingung Bu nih. Mungkin apa ya, berkonsultasi mungkin ya Bu ya, berkonsultasi dengan orang tuanya. Jadi nanti saya akan ajak kerjasama supaya orang tuanya bisa ya sedikitnya membantu memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk mau menulis, seperti itu Bu mungkin. Ya. Nah, tadi sudah ada beberapa hal yang akan Bu Ai laksanakan ya berkaitan dengan kurangnya minat siswa tersebut dalam menulis ya Bu Ai. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan mulai melakukan hal tersebut? Secepatnya ya Bu, karena kan waktunya ini sudah mepet Bu. Ya. Kebetulan hari Senin juga sudah ujian gitu. Besok mungkin saya akan Besok ya, laksanakan mulai Bu. besok akan langsung melaksanakan melaksanakan hal tersebut ya Bu Ai. Nah, kalau menurut Bu Ai dari skala sampai 1, siswa tersebut sangat kurangnya minatnya dalam menulis itu dari skala 1 sampai 7, dari skala 1 sampai 10 itu di skala berapa? Rendah sekali sih Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 di skala 3 mungkin Bu ya, karena memang rendah sekali. Ya. Nah ya,
tadi Bu Ai akan mulai melakukannya besok ya Bu Ai. Nah, dari diskusi kita hari ini bisa menceritakan kembali tidak Bu Ai apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Bu Ai lakukan selanjutnya? Jadi dari hasil diskusi kita ini saya mulai ada pencerahan ya Bu. Mungkin untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak mau menulis, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi minatnya untuk menulis bisa melalui konten-konten yang saya berikan. Terus saya juga akan tidak terlalu menuntut dia untuk menulis terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, saya akan berdiskusi dengan orang tuanya supaya tidak hanya satu pihak saja, tapi ada dari gurunya, kemudian dari orang tuanya memberikan semangat dan motivasi kepada anak tersebut. Mungkin itu Bu. Sangat bagus sekali ya Bu Ai. Nah, kalau menurut Bu Ai nih, siapa kira-kira yang dapat bisa membantu Bu Ai dalam membantu siswa tersebut? Kalau yang bisa membantu saya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 2-nya mungkin ya Bu ya. Kemudian juga saya akan memanfaatkan temannya yang sudah lancar menulis untuk membimbing dia dan mengajak dia untuk mau menulis, mungkin seperti itu. Ya, tadi Bu Ai akan meminta bantuan bersama guru kelas lain, bersama teman-temannya ya untuk membantu dia untuk supaya mau menulis ya. Nah, baik ya Bu Ai. Apakah Bu Ai sudah menemukan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut? Dari diskusi kita Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya jadi ada pencerahan. Berarti kalau ada satu siswa kebetulan di kelas saya yang tidak mau menulis, jadi saya sudah ada solusinya, yaitu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tidak menuntut anak untuk menulis terlalu panjang, kemudian berdiskusi dengan orang tua, dan yang terakhir berkolaborasi dengan gurunya yang dari kelas 2 seperti itu. Sangat bagus sekali ya solusi-solusi yang sudah didapatkan oleh Bu Ai. Semoga Ibu dapat menjalankan rencana tersebut dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi untuk membicarakan lagi masalah tersebut? Nanti saya ingin sudah ada progres yang lebih baik ya dari rencana yang Bu Ai hasilkan tersebut. Karena saya akan mulainya besok, mungkin hari Jumat ya Bu ya, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh ya, hari Jumat saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ai ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan sesuai rencana Bu Ai. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas pencerahannya. Sama-sama Bu Ai. Ya, Bu Pina, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap coaching Bu Pina dengan Bu Ai. Ada beberapa yang harus kita sampaikan, yang harus saya sampaikan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai percakapan tadi? Apakah sudah berjalan baik atau bagaimana? Alhamdulillah ya Bu, selama tadi proses coaching saya dengan Bu Ai, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin saja tadi juga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya. Nah, saya sudah mencoba mendengarkan masalah-masalah yang datang dari Bu Ai. Dan juga coach juga sudah bersifat terbuka ya ketika saya coaching seperti itu. Apakah ada yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi ya 3 kompetensi coaching tersebut, terutama di mendengarkan secara aktif, karena ketika kita menjadi coaching harus benar-benar mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Apa yang Ibu lakukan
untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkannya itu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama akan saya lakukan terus berlatih menjadi coaching yang baik, Ya. seperti melihat video-video, menonton video-video coaching, membaca buku-buku coaching, melihat referensi-referensi di internet mengenai berbagai hal tentang coaching. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, hasil dari observer sekarang saya akan catat ke dalam supervisi akademik ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan untuk kedepannya bila mana Ibu melakukan kegiatan coaching akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu kembangkan. Terima kasih Bu Vina ya untuk hari sama-sama, Bu ini. Fer. Terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ferni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik untuk hari ini. Nah, Bu Ferni kan sebentar lagi Bu Ferni akan melaksanakan coaching ya, Ya. Terhadap Bu Vina. Ya. Nah, sekarang saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya sebelum Bu Ferni melaksanakan coaching. Ya. Nah, nanti ketika Bu Ferni melaksanakan coaching, saya akan amati dan saya akan nilai terkait kompetensi coaching, apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu dikembangkan ya, Ya. Bu Ferni. Ya. Nah, sebelum Bu Ferni melaksanakan coaching, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Bu? Mungkin Ibu bisa membantu saya dalam kompetensi kehadiran penuh, Bu. Oh, jadi Bu Ferni ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang kehadiran Kehadiran penuh, penuh. ya, Bu. Iya. Ya, baik. Iya. Nah, bagaimana bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati, Bu? Jadi Ibu diharapkan mengamati keseluruhan dari rangkaian coaching awal sampai akhir, melihat kehadiran saya sudah cukup penuh atau belum. Oh, gitu. iya, baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan ini? Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 nih, Ya. menurut penilaian Ibu sendiri, Ibu berada di skala berapa? Kalau menurut saya masih berada di skala 6 atau 7, Bu. Baiklah. Atau 7. Nah, Bu Ferni, apa harapan dari Bu Ferni dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Harapan saya hari ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan melaksanakan kompetensi kehadiran penuh secara full, Bu. Jadi harus tetap full hadir dan fokus. Ya, baik. Nah, silahkan sekarang Bu Ferni melaksanakan coaching terhadap Bu Vina. Mudah-mudahan nanti apa yang ingin Ibu kembangkan terpenuhi ya, Bu ya. Amin, amin. Silakan, semoga kegiatannya lancar ya, Bu Ya. Ferni ya. Terima Ya. kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam, Bu Ferni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan coaching. Apa yang mau dibicarakan pada pembicaraan kita siang ini? Pada hari ini saya ingin sedikit bercerita nih kepada Bu Ferni Iya. mengenai permasalahan saya di dalam kelas ya, Bu. Ya. Saya itu memiliki siswa saya ya yang mana ketika pembelajaran itu kurang fokus dalam belajarnya, Iya. kurang kurang memperhatikan dalam pembelajaran seperti itu, Bu Ferni. Oke. Jadi saya merasa bingung kenapa nih anak ini, tapi pada awalnya siswa tersebut tidak seperti itu gitu. Tapi sekarang saya lihat, saya amati siswa tersebut menjadi kehilangan fokus saat belajar bersama, terutama dalam pembelajaran di kelas gitu bersama saya. Jadi ada seseorang murid yang
kehilangan fokusnya Iya. gitu saat belajar ya Bu Iya. Pina ya. Apa yang membuat masalah tersebut bisa menjadi topik diskusi kita kali ini Bu? Saya ingin mencari tahu apa sih penyebab siswa tersebut Iya. kehilangan fokus terhadap pembelajaran gitu. Padahal pada awalnya siswa tersebut tidak seperti itu. Gitu, ya. Ya itu yang akan diangkatnya ya. Ya. Apa yang ingin didapatkan dari diskusi kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari hasil diskusi kali ini, mungkin saya bisa menemukan solusi-solusi atau juga permasalahan-permasalahan dari siswa saya tersebut yang nantinya saya akan menerapkannya pada siswa tersebut. Iya. Seperti itu. Kalau kira-kira apa saja selain tadi kurang fokus, Ya. selain kurang fokus, adakah masalah-masalah yang dihadapi yang lainnya lagi tidak Terhadap siswa terhadap tersebut. terhadap siswa tersebut? Ya selain tadi kurangnya fokus dalam pembelajaran, kurang juga memperhatikan guru saat mengajar di dalam kelas. Iya, iya. Gitu, ya. Jadi ada lagi permasalahan yang lain ya Bu? Ya, betul. Kalau dilihat dari penilaian skala dari 1 sampai 10, di mana posisi masalah itu gitu Bu? Kalau untuk penilaian skala dari 1 sampai 10, mungkin Iya. siswa tersebut yang tadinya 90 sampai 100 yaitu Iya. kefokusannya dalam belajar itu mungkin Iya. sekarang ada di skala 6 sampai 7 mungkin Bu, menurunnya. Menurun. Iya. Menurut Bu Pina, apa kekurangannya dari siswa tersebut itu? Kira-kira kekurangan dari kefokusannya itu dari mana sih gitu? Kalau menurut saya ya, yang saya lihat siswa tersebut kurang fokusnya itu ketika saya banyak memberikan materi ceramah mungkin Bu ya di dalam kelasnya. Iya. Karena ketika saya menjelaskan, siswa tersebut tidak memperhatikan gitu Bu, malah melihat yang lain gitu, malah melihat keluar ruangan kelas gitu, jadi tidak memperhatikan saya selama proses pembelajaran. Iya. Mungkin ya kurangnya di situ sih Bu, Iya. sepertinya. Nah tadi kan si anak tersebut itu kurang fokus, malahan melihat ada gangguan-gangguan yang lain gitu. Kira-kira gangguan apa sih itu yang menyebabkan anak kurang fokus itu gitu? Apakah ada gangguan dari temannya atau Ya mungkin bisa jadi Bu gangguan dari temannya, tapi yang saya lihat juga si siswa tersebut tidak diganggu oleh temannya. Jadi mungkin ya itu fokusnya itu berkurang karena dia bosan atau mungkin juga dia tidak terlalu tertarik dengan pelajaran yang saya jelaskan, mungkin seperti itu Bu. Iya. Adakah solusi yang tepat menurut Ibu? Solusinya mungkin nanti saya akan bertanya terlebih dahulu ya Bu terhadap siswa tersebut. Solusinya mungkin nanti saya akan bertanya terlebih dahulu ya Bu terhadap siswa tersebut. Kenapa siswa tersebut bisa kehilangan fokusnya saat belajar, terutama sedang mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin seperti itu hal yang pertama yang akan saya lakukan. Ya, solusinya seperti itu. Kira-kira rencana apa yang terpikir oleh Bu Pina sewaktu masalah itu muncul gitu? Solusinya tadi kan sudah ada. Nah, rencananya itu apa saja yang akan Ibu Pina ambil? Kalau rencananya nanti setelah saya menanyakan terhadap siswa tersebut apakah ada permasalahan
pribadi kah yang menyebabkan siswa tersebut kehilangan fokus dalam belajar? Apakah cara saya mengajar yang kurang diminati oleh siswa tersebut? Mungkin kalau misalnya permasalahannya ada di diri saya ya Ibu, kurangnya kreativitas saya dalam pembelajaran, mungkin nanti saya akan lebih berkreasi lagi gitu Bu dalam menjelaskan terhadap anak itu tidak hanya dengan materi ceramah saja mungkin Bu. Adakah prioritas utamanya dari tadi yang didapat dari rencana yang didapat gitu? Ada tidak prioritas utamanya? Kalau prioritas utamanya mungkin yang akan pertama sekali saya lakukan bertanya terlebih dahulu terhadap siswa tersebut, kenapa siswa tersebut kehilangan fokus saat belajar dan tidak memperhatikan saya ketika mengajar. Kira-kira kapan pelaksanaannya Bu? Untuk pelaksanaannya akan dilakukan secepatnya, mungkin ya besok atau lusa ketika saya masuk ke kelas. Saya akan langsung mencoba tanya kepada siswa tersebut, ya kenapa siswa tersebut bisa kehilangan fokus saat belajar dengan saya. Kita bisa melihat ukuran keberhasilan anak itu bisa dilihat dari mana sih kalau anak itu mulai mulai berubah. Nah, kita bisa melihat ukuran keberhasilannya dari segi mana gitu. Mungkin saya nanti akan melihat kemajuan siswa tersebut dalam yang pertama memperhatikan saya belajar, apakah sangat memperhatikan atau malah misalnya terganggu dengan hal-hal yang lain, dan juga fokusnya juga bisa dilihat dari soal-soal yang saya berikan, mungkin dia bisa menjawab atau tidak. Nah, karena kemarin juga ketika diberikan soal, siswa tersebut tidak bisa menjawab satupun pertanyaan yang saya berikan. Menurut Ibu, adakah orang lain atau siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Yang pertama saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru olahraga ya mungkin Bu, karena saya lihat siswa tersebut dekat dengan guru olahraga dan juga sangat antusias ketika belajar pelajaran olahraga. Yang kedua mungkin juga orang tuanya mungkin Bu ya, ketika misalnya nanti siswa tersebut saya tanya, saya tidak menemukan jawaban dari siswa tersebut, saya akan mencoba bertanya kepada orang tuanya. Seperti itu mungkin. Jadi ada guru olahraga dan orang tua yang bisa membantu. Dan juga satu lagi Bu, ada teman-temannya, mungkin saya akan bertanya kepada teman-temannya. Menurut Bu Pina, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, saya bisa menemukan solusi-solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Adakah tindak lanjut yang dihadapi dari permasalahan ini? Tindak lanjutnya ya mungkin nanti saya akan langsung mengimplementasikannya terhadap siswa tersebut. Terima kasih Bu Pina, obrolan kita sudah selesai. Mudah-mudahan lancar ya, masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ferni, tadi Bu Ferni sudah melaksanakan coaching ya terhadap Bu Vina. Tadi saya sudah amati, terus sudah saya nilai juga. Nah, sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu Ferni. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, semua percakapan berjalan dengan lancar dan kompetensi alur tirta juga sudah dilaksanakan dengan baik gitu. Terus
apa yang masih perlu diperbaiki atau yang menurut Bu Ferni perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu ditingkatkan, sebelum coaching dilaksanakan, dari kehadiran penuhnya ya Bu ya. Tapi ternyata bukan hanya kehadiran penuhnya saja, tapi yang perlu ditingkatkannya itu pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya Bu, yang berbobotnya itu sulit. Kemudian apa yang akan bagaimana apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, Bu Ferni? Saya akan fokus Bu, jadi saya akan fokus, saya akan mendengarkan secara seksama, dan ternyata kehadiran penuhnya itu bisa direalisasikan. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?